Baik, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Zulkifli, SMSI, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan rahmat, keselamatan, dan kesehatan sehingga kita boleh dapat mengikuti pembahasan pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin pembahasan kita pada hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai aspek keuangan dan modal. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita. Topik pembahasan. Yang pertama, pengertian keuangan dan manajemen keuangan. Kedua, pengertian modal. Ketiga, sumber modal kerja. Keempat, pihak berkepentingan dalam laporan keuangan. Kelima, bentuk laporan keuangan. Keenam, pentingnya aspek keuangan dalam usaha. Ketujuh, studi kasus. Pengertian keuangan dan manajemen keuangan. Dalam mempelajari manajemen keuangan atau financial management, kita diharapkan dapat menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan tentang investasi atau investment decision, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana atau financing decision, dan keputusan kebijakan dividen atau dividend policy yang biasanya juga disebut keputusan pembagian keuntungan atau distribution decision. Pengertian modal. Pengertian modal kerja. Modal kerja atau working capital merupakan modal yang perputarannya atau jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun periode berjalan. Unsur modal kerja. Kerja unsur atau elemen modal kerja yaitu 1 kas, 2 piutang dagang, 3 persediaan. Jenis modal kerja. Jenis modal kerja dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1 modal kerja permanen, merupakan modal kerja yang harus tetap ada atau terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. 2. Modal kerja variabel, merupakan jumlah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Faktor yang mempengaruhi modal kerja. Faktor yang mempengaruhi modal kerja antara lain: yang pertama, sifat atau jenis perusahaan. Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. 2. Waktu produksi dan harga persatuan. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. 3. Syarat pembelian bahan atau barang dagang. Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang akan digunakan untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 4. Pembelian semakin lunak. Kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan besarnya jumlah modal yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang. 5. Tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti, dalam arti dibeli untuk dijual kembali. Semakin tinggi perputaran persediaan tersebut, maka modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah. Sumber dan penggunaan modal kerja. Hubungan antar sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah modal kerja. Sumber modal kerja. Modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi oleh 2 sumber, yaitu 1. Sumber intern,
yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri yang terdiri dari laba yang ditahan, penjualan aktiva tetap, keuntungan penjualan surat-surat berharga di atas harga nominal, dan cadangan penyusutan. 2. Sumber ekstern, yaitu modal kerja yang berasal dari luar perusahaan, yang merupakan hutang bagi perusahaan, sumber-sumber modal kerja yang akan menambah modal kerja. Penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Namun tidak selalu penggunaan aktiva lancar diikuti dengan perubahan dan penurunan jumlah modal kerja. Penentuan besarnya modal kerja. Penentuan besar modal kerja, meskipun metode perhitungan modal kerja atau pengertian modal kerja yang digunakan berbeda, namun ada hal-hal yang tetap sama, yaitu bahwa dalam penentuan kebutuhan modal kerja atau komposisi modal. Pihak berkepentingan dalam laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun laporan. 1. Pihak internal. A. Pihak manajemen. Berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian atau controlling, pengordinasian atau coordinating, dan perencanaan atau planning suatu perusahaan. B. Pemilik perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidak manajemen dalam memimpin perusahaan. 2. Pihak eksternal. A. Investor. Penanaman modal dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. B. Kreditur. Merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek atau likuiditas dan profitabilitas dari perusahaan. C. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. D. Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan tujuh kerja. E. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. F. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajiban yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. G. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Bentuk laporan keuangan. A. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Munawir (2007) adalah laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. B. Tujuan laporan keuangan menurut Kashmir (2008-11). Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. C. Kegunaan laporan keuangan. Fahmi (2012-23) menyatakan bahwa laporan keuangan itu sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sampai di mana perusahaan untuk mencapai tujuan. D. Sifat laporan keuangan. Kashmir (2008-12)
menyatakan bahwa untuk pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan suatu laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum. Pentingnya aspek keuangan dalam usaha. Aspek keuangan. Pada umumnya, sebagian besar orang menghadapi kendala terkait aspek keuangan dalam mulai usaha. Kendala tersebut meliputi 1. Tidak mempunyai modal atau uang. 2. Kesulitan menghitung jumlah modal awal untuk memulai usaha. Tahap yang diperlukan dilalui oleh calon wirausaha terkait aspek keuangan sebelum memulai usaha. 1. Membuat rencana aspek keuangan atau modal. 2. Memperkirakan prospek keuangan. 3. Perkiraan neraca. 4. Perkiraan laba rugi. 5. Perkiraan arus kas. Manfaat membuat rencana aspek keuangan. Yang pertama, memahami secara baik berapa sebenarnya modal yang harus diperlukan untuk usaha. 2. Mengetahui modal minimum yang diperlukan untuk usaha. 3. Mengetahui secara baik apakah usaha tersebut menguntungkan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Studi kasus. Kompas.com, Badan Pembuatan Standar telah mengeluarkan 10 unsur-unsur laporan keuangan tersebut. Yang pertama, aset. 2. Kewajiban. 3. Ekuitas. 4. Investasi oleh pemilik. 5. Distribusi kepada pemilik. 6. Laba komprehensif. 7. Pendapatan. 8. Beban. 9. Keuntungan. 10. Kerugian. Baik, sekian dari presentasi kita pada hari ini. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.